Kita masuk pada materi terakhir bahan UTS Anda, yaitu tentang metode Simple Multi-Attribute Rating Technique atau biasa disingkat dengan SMART. Jadi ini sebenarnya salah satu metode multi kriteria yang bisa kita gunakan, di mana kalau pada metode SMART ini nanti nilai yang kita punya itu kita akan buat peringkat. Jadi diperingkatkan dari mulai 0 sampai dengan 100. Nah, atributnya ini dia akan berupa nilai dan berupa bobot. Jadi kalau nilai itu bisa kuantitatif, ya. Kuantitatif itu contoh di sini, misalkan harga tiket konser bisa 100.000, bisa 1 juta, bisa 5 juta, dan seterusnya. Kalau bicara tentang kualitatif, itu berarti bicara pada atribut-atribut yang memang tidak berupa angka. Contoh aja kalau melihat dari popularitas artis. Ada yang tidak populer, ada yang cukup populer, ada yang sangat populer. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini memang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode SMART. Jadi nanti memang sebagai pembuat keputusan memang harus memberikan penilaian. Terus nanti untuk atribut yang ada, atribut atau dalam hal ini itu adalah kriterianya, itu selain nilai ada juga bobot. Di bobot ini akan menggambarkan seberapa penting dia dibandingkan dengan atribut lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif yang terbaik. Jadi misalkan aja kayak tadi itu ya ada sebuah konser gitu, kita bisa saja dikatakan bahwa popularitas itu memiliki bobot yang lebih tinggi dari harga tiket. Artinya pokoknya kalau artisnya oke gitu ya, artisnya bagus, harga tiket berapapun itu tidak akan jadi masalah. Jadi kayak dulu itu pernah ada konser dari artis S gitu ya, dia jual tiket itu harganya puluhan juta gitu. Tapi karena memang artis ini mungkin dinilai masyarakat itu sudah bagus, terus dengan harga segitu itu worth it, itu tetap aja tiketnya terjual dengan seperti kacang goreng gitu ya. Jadi terjual dengan cepat, laris manis. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka kita bisa katakan bahwa pada satu konser, di saat itu, popularitas ini ternyata bobotnya lebih tinggi dibandingkan harga tiket. Jadi, yang penting artisnya bagus, harga tiket berapapun tidak jadi masalah. Nah, dengan menggunakan metode SMART ini, pada decision support system yang kita punya, kita cuma sampai langkah yang ke-6 ya. Langkah yang ke-7 itu karena langkah 6 ini hasilnya akan digunakan untuk melakukan penilaian yang selanjutnya di langkah ke-7. Jadi yang kita lakukan di sini hanya sampai dengan langkah 6. Jadi yang pertama Anda identifikasi pembuat keputusannya, siapa yang akan membuat keputusan. Terus mungkin lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang gitu ya, tergantung nanti. Terus mengidentifikasi alternatif. Jadi nanti dari sini kita harus tahu gitu, kira-kira yang akan menjadi alternatif dari penyelesaiannya itu yang mana? Kandidat solusi ya itu ya. Terus yang ketiga nanti mengidentifikasi atribut yang relevan dengan pengambilan keputusan. Jadi dari sini, ini kita mencari kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut. Terus kita lihat untuk setiap kriterianya ya, Anda berikan nilai untuk mengukur kinerja alternatif pada kriteria tersebut. Juga perlu kita berikan bobot. Terus nanti untuk setiap alternatif,
ambil bobot rata-rata dari nilai yang ditetapkan. Setelah itu kita bisa membuat suatu keputusan. Nah, keputusan ini sebenarnya kita bisa lihat kalau dulu Anda pernah belajar di M-Science ya, pada analisis sensitivitas. Jadi dari hasil keputusan ini Anda bisa mengubah-ubah variabel yang ada itu untuk melihat apakah perubahan yang terjadi itu akan mempengaruhi mempengaruhi dari keputusan yang ada. Itu tapi nanti bicaranya jadinya ke cara yang berbeda ya. Kalau cara untuk yang decision support system kita ini hanya sampai langkah yang ke-6. Hasil langkah ke-6 ini nanti bisa dilakukan untuk membuat analisis kepekaan. Jadi melihat seberapa kuat sih keputusan ini untuk melakukan perubahan, baik itu dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk keputusan yang tadi ya, yang telah diberikan oleh pengambil keputusan. Ya, kurang lebih ini langkah penyelesaian untuk metode SMART dari 1 sampai dengan 6. Jadi memang kalau DSS itu intinya sebenarnya itu kapan kita apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan masing-masing memang mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Jadi kalau kemarin kita bicara AHP itu menurut saya bagus ya, dia membandingkan dua-dua soalnya. Jadi orang kan tidak akan merasa kesulitan sebetulnya kalau melakukan perbandingan dua-dua gitu. Nah, tapi memang hitungannya panjang gitu. Yang hitungannya amat sangat sederhana itu yang pertama-tama kita punya apa itu namanya WSM sama apa satunya ya, kok lupa saya, yang multiple itu sederhana gitu, tapi ya terus hati-hati kondisi yang bagaimana yang bisa kita lakukan untuk itu. Ya kalau di SMART ini di sini semua nilai yang ada ini nanti kita akan coba normalkan dari penilaian 0 sampai dengan 100. Ya, jadi apa ya, pembuatan penilaiannya itu relatif tidak susah gitu untuk membuat penilaian karena memang dibatasi dari 0 sampai dengan 100. Kita coba ya. Ini ada sebuah kasus. Sebuah bisnis percetakan itu harus pindah dari kantor yang ada karena lokasi yang lama telah habis masa kontraknya dan kontrak tidak dapat diperpanjang lagi. Pemilik bisnis sedang mempertimbangkan beberapa kantor baru yang mungkin untuk dikontrak. Ada 7 alternatif lokasi kantor yang dapat dipilih, yaitu, nah ini sebut aja A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Namanya panjang-panjang semua dan asing bagi saya gitu. Biaya sewanya ini masing-masingnya. 30.000 ini dalam juta ini kayaknya. 15.000, 25.000, 12.000, 30.000, terus 15.000 dan 100.000. Nah, dari sini pemilik bisnis ini ingin agar biaya yang dikeluarkan dapat serendah mungkin, tapi di sisi lain pemilik bisnis juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan. Misalkan aja, kantor A itu memang terletak pada lokasi yang sangat dekat dengan potensial customer-nya, tapi biaya sewanya tinggi. Terus mungkin dari sisi yang lain dilihat, oh ternyata gedung kantor A ini sudah tua dan kurang nyaman. Ya, jadi kondisinya gitu, dia memang dekat dengan potensial customer, tapi ada hal-hal lain yang jadi pertimbangan. Sebaiknya kantor B itu letaknya jauh dari pusat kota, tetapi memiliki gedung yang cukup nyaman untuk bekerja. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa membantu pemilik bisnis ini untuk membuat keputusan. Jadi ini untuk membantu saja keputusan mana yang sebaiknya diambil gitu ya. Tapi ya itu tadi nanti harus ada analisis kepekaan. Tapi kita nggak sampai ke sana. Yang di sini kita akan memberikan alternatif atau
Jadi ini kayak data yang lain gitu bagi pemilik bisnis ini untuk membuat keputusan. Jadi kita support gitu loh. Support ini kalau dari analisisnya seperti ini dan yang lain-lainnya, analisis yang lainnya silahkan dilakukan lebih lanjut. Oke, kita mulai. Dengan kondisi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama harus mengidentifikasi. Jadi pembuat keputusannya itu siapa? Ya, kita identifikasi dalam hal ini pembuat keputusan itu adalah pemilik bisnis. Terus jumlah dan jenis pembuat keputusan itu akan mempengaruhi hasil akhir ya, pasti ya. Karena nanti kalau misalkan pemilik bisnisnya ini saja misalkan ada 2 orang gitu, berarti nanti pasti akan ada 2 nilai, 2 data yang berbeda. Nah, dari 2 data yang berbeda kayak gitu, nanti Anda harus bisa tentukan. Jadi nanti dari 2 data itu kita harus olah lagi nanti jadinya. Ya, contoh aja gini ini. Penentuan lokasi studi ekskursi gitu ya. Ini biasanya kan yang terlibat itu ada dosen, ada mahasiswa. Jadi kalau yang dosen itu yang serius-serius gitu ya, lokasi studi perusahaannya itu dosen nanti yang akan dominan karena memang mungkin dari sisi kerjasama, dari sisi pengalaman dosen itu lebih tahu gitu. Tapi kalau sudah bicaranya yang rekreasinya, nah ini mahasiswa yang pasti yang lebih dominan. Nah, jadi kayak gini ini akan mempengaruhi. Demikian juga dalam hal pembuatan keputusan tadi. Ya memang sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Kalau nanti terlalu banyak itu juga akan pusing. Pengolah datanya ini juga akan mengalami pusing sendiri kalau banyak data yang harus itu dan berbeda-beda. Itu langkah pertama, mengidentifikasi dulu. Terus menentukan alternatifnya. Kalau dalam hal ini tadi ini ya sudah dapat alternatifnya ada 7 dengan biaya sewanya seperti ini. Sebentar ada yang chat. Saya lihat dulu apa chatnya. Oh ya, oke. Nah, menentukan alternatifnya sudah. Kemudian, bentar. Jadi nggak bisa. Setelah kita menentukan alternatif, kemudian dari sini mengidentifikasi atribut itu kriteria ya, yang relevan dengan pengambilan keputusan. Jadi di sini Anda harus benar-benar melihat dengan seksama. Jadi akan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu biaya dan keuntungan. Jadi kita lihat secara garis besarnya ada biaya dan keuntungan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini didapatkan seperti ini ya. Jadi untuk permasalahan tadi, biaya itu meliputi, terus biaya listrik dan kebersihan. Sedangkan untuk keuntungannya yang kita dapatkan ini kedekatan dengan customer-nya, visibility, terus image, size itu berarti apa? Working condition itu berarti size itu kayaknya luas ininya ya, luas bangunannya, kenyamanannya dan juga tempat parkir. Nah, jadi akan ada 2 besar ya, biaya dan juga keuntungan. Kemudian setelah itu kita coba lihat yang gampang dulu aja. Yang gampang dulu itu di biaya. Biaya tadi kan ada 3. Ada biaya sewa, ada biaya kebersihan, dan biaya listrik. Nah, ternyata setelah dilihat, ketiga biaya ini keluar angka seperti ini. Sehingga untuk masing-masing gedung, kita akan dapatkan total biayanya. Nah, ini total biaya. Yang diharapkan yang mana ya? Pasti yang diharapkan yang kalau bicara biaya pasti yang biayanya minimal kan gitu. Sehingga kita belum tahu juga nanti ya ini tujuan kita itu trade off antara cost dan benefit lalu kita ambil keputusan terbaiknya.
Nah, sampai dengan tahap ini, cost kita simpan dulu. Karena memang kalau yang diinginkan pasti kepinginnya yang cost terendah, gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan kalau cost terendahnya sudah tahu tadi. Terus sekarang selanjutnya kita proses untuk yang benefit. Jadi kalau SMART ini secara jelas dia memisahkan antara pengolahan data untuk cost dan pengolahan data untuk benefit. Ya. Jadi dihitungkan satu-satu, nanti yang terakhir baru kita bandingkan antara cost dengan benefitnya. Nah, ada dua atribut memang, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu perankingan, kalau kuantitatif itu berarti nanti kita lihat pada nilai. Ya, dua-duanya akan kita coba lihat ya. Direct rating ini digunakan untuk atribut yang kualitatif seperti image, comfort, visibility, car parking facility. Ya, itu bicaranya tentang kualitatif, gitu ya. Nah, dari sini untuk atribut-atribut yang kualitatif, pemilik bisnis diminta untuk melakukan perankingan terhadap masing-masing atribut. Nah, kemudian dari perankingan itu, jadi pertama perankingan dulu. Kan ini atribut atau kriterianya kan ada 4 ya, berarti ya image, comfort, visibility, car parking facility. Kemudian setelah dilakukan perankingan, masing-masing gedung dari setiap kriteria itu diminta untuk melakukan penilaian dengan skalanya antara 0 sampai 100. Jadi kalau yang kondisi ini pemegang keputusan itu sangat berperan sekali. Kita lihat, oh ini sudah dapat, ternyata di ranking. Kok yang di rankingnya alternatifnya atributnya ya harusnya. Kalau ini berarti perankingan pada alternatif. Ya, dilakukan perankingan seperti ini ya. Terus setelah itu diberi penilaian. Nah, ini diberi penilaian. Ini tadi tentang floor area. Oh, oke. Ini yang kualitatif ya. Oke, diberikan penilaian yang di kualitatif itu ada, ini adalah luasan ruangannya, luasan kantor yang akan disewa itu. Di sini ya pada saat melakukan melakukan penilaian yang untuk itu berarti kita harus lihat ya kayak gini, ini closeness ini berarti semakin dekat semakin baik, size itu semakin lebar semakin baik kan gitu. Data dari size atau floor areanya seperti ini. Kemudian dari data yang Anda punya ini Anda akan mencari atau kita kemarin ngomongnya itu menormalkan, tapi di sini dalam hal ini menormalkannya itu angkanya mulai 0 sampai dengan 100. Yang paling, kalau ini kan kita maunya semakin lebar semakin baik ya. Berarti yang paling tinggi, yang paling lebar itu kita kasih poin 100, yang paling sempit itu kita kasih poin 0. Jadi kayak gini ini, karena kepinginnya dari size-nya kan semakin lebar semakin baik. Berarti nilai tertinggi yang 1.500 itu kita beri pemeringkatan nilainya adalah 100. Sedangkan gedung yang punya luasan terendah dalam hal ini adalah 400 meter persegi, feet persegi, itu diberi nilai 0. Nah, yang diantaranya ini Anda lakukan dengan cara yang saya tadi bilang normalisasi, tapi normalisasi kita berbeda dengan yang kemarin ya. Ini istilahnya apa sih? Kita buat sebuah fungsi yang menghubungkan titik terluarnya ini ada 2, yaitu 400,0 dan 1.500,100.
Jadi ada 2 titik, kemudian Anda hubungkan, menghubungkannya ini bisa macam-macam. Jadi bisa saja dengan metode biseksi, bisa saja dengan membuatnya menjadi ada midpoint-nya, ada quarter point. Jadi kayak kemarin kalau kita bicara, kalau kita bicara di balik lagi di statistika gitu ya, kan ada nilai tengah, ada apa ini namanya quarter 1, ada quarter 3, Q1, Q3, kan ada kayak gitu. Bisa seperti itu juga. Jadi ini sebenarnya caranya terserah kepada ini pengambil keputusan. Pada saat dia sudah menentukan terendah itu 0, tertinggi itu 100, di tengah-tengahnya ini nanti kita bisa konversikan dengan menghubungkan 2 titik itu. Nah, dengan cara apa? Terserah. Bisa metode biseksi, bisa pakai cara ini, atau kalau yang ini dengan cara apa ini? Konstruksi value function for office floor. Oh, kalau yang ini dia menggunakan metode pendekatannya ini, kalau saya lihat dari ininya mungkin aja dia menjadi apa, fungsi eksponen mungkin ini ya. Fungsi logaritma mungkin. Nah, kalau yang ini mungkin aja ketemunya adalah dia fungsi eksponensial. Jadi terserah sebenarnya mau dihitungkan dengan apa. Nah, kalau Anda mau lihat sebenarnya boleh dengan memperkirakan bentuknya ya gitu. Atau yang paling sederhana itu adalah dengan menghubungannya dengan sebuah garis lurus. Itu yang paling sederhana. Jadi Anda masih ingat ya, cara mendapatkan persamaan garis lurus, kita ambil metode yang 2 titik. Jadi kalau 2 titik itu kita dapatkan bahwa persamaannya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 itu sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Kalau contoh yang sebelumnya tadi kan kita punya titik awalnya itu 400, kepingin nilai Y-nya jadi 0. Terus yang 1500 kepingin nilai Y-nya jadi 100. Nah, untuk nilai-nilai yang lain, Anda bisa cari dengan menentukan persamaan linier yang menghubungkan 2 titik ini. Jadi kalau saya tuliskan, ini berarti anggap aja ini adalah X1 ya, ini itu sebagai X1. Yang di sini, ini sebagai Y1. Terus titik ini adalah titik X2, tidak kelihatan. Yang ini adalah titik Y2. Nah, sehingga kalau dimasukkan ke sini, kita akan dapatkan Y min Y1, Y1-nya 0, terus dibagi dengan Y2 min Y1, 100, dikurangi dengan 0, sama dengan X min X1, 400, dibagi dengan X2 min X1. Nah, jadinya bagaimana? Jadinya kita akan dapatkan bahwa ini adalah Y, ya, Y sama dengan, ini 100-nya pindah ya, berarti 100 per 900, kok 900? 1100. Ya, 1100 dikalikan dengan X min 400. Ya, ini yang kita dapatkan. Nah, dari hasil ini nanti Anda bisa gunakan untuk mencari nilai-nilai yang ada di mana ini namanya, di antara yang 400 sampai 1500 itu tadi. Oke, coba kita lihat. 10X
Kok 10X? Salah ya, tadi kan kita punya, kalau misalkan itu berarti 1/11 X per 400 ya. Tadi gitu rasanya. Y sama dengan, jadi kita hitung ini. Y sama dengan 1/11 kali X min 400. Gini kah? Coba sih saya cek. Kalau saya punya 550, saya kurangi dengan 400 dibagi dengan 11. Oh ya betul. Ya sama berarti ya. 10. Ya, pokoknya dapatnya ini. Nah, setelah dihitung, saat X-nya 550, kita dapatkan nilai Y-nya adalah 13,6. Terus tadi kan ini ya, floor areanya saat dia 1000, berarti ya kita hitung, masukkan ke sini, 1000 dikurangi dengan 400 dibagi dengan 11. 1000 dikurangi 400 itu 600, saya bagi dengan 11. Ketemunya 54,5. Terus saat 550 ini tadi dihitung 13,8, 400 tadi kan 0 ya. 800 berarti sama kayak tadi, yang ini dimasukkan ke sini. Jadi 1/11, 800 dikurangi dengan 400, ketemunya ini 36,4. 1500-nya nilai tertinggi 100, 400-nya 0, yang 700 dihitung dengan gitu. Ini yang akan menjadi apa ini ya namanya, nilai yang ditransformasi, karena pinginnya dari hasil yang ini tuh kita jadikan pada sebuah nilai yang sama, yaitu di antara 0 sampai dengan 100. Ini nilai transformasinya. Nah, ini untuk yang floor area. Untuk yang lain itu dilakukan hal yang sama. Ya. Terus kalau tadi yang kualitatif, pembuat keputusan itu diminta memberikan nilai dari 0 sampai dengan 100. Nah, misalkan nih, hasil yang diperoleh itu akhirnya ini. Nah, ini sudah hasil yang diperoleh. Terus, anggap bener aja ya ini ya. Ini size-nya kok dia 75. Wis anggap aja bener lah angka ini. Ini hasil perhitungan. Jadi yang tadi bisa dihitung itu adalah size dan closeness ya. Kedekatan dengan customer-nya. Sedangkan yang kita lakukan pendekatan dari cara yang seperti tadi. Sedangkan visibility, image, sama comfort dan car parking ini diisi secara apa ini? Diisi dengan mengandalkan intuisi dari pembuat keputusan. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai hasil, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bobot. Jadi menentukan bobot dari setiap atribut. Nah, dari sini ya ini kalau mau melihatnya aja lah ya, misalkan dari ini terus kita boboti, sehingga dari situ nanti Anda bisa dapatkan aggregate value-nya. Nah ini, pembobotannya ini misalkan ini floor area-nya 5, distance from customer itu diboboti 1. Nanti cara ngitungnya kurang lebihnya adalah seperti ini. Nah, pemilik bisnis ini diminta untuk meranking atribut. Ini tadi yang saya bilang harusnya yang di-ranking itu atribut. Ini di-ranking, kemudian diberi penilaian, maksudnya bobotnya diberi angka. Dari bobot yang sudah diberi angka ini tadi, kita normalkan. Kalau normalnya ini biasa ya, ditambahkan semua, kemudian setiap angka yang ada di sini dibagi dengan total hasil penilaian. Ya, jadi ini 100 dibagi 310. Kok salah. Normalisasi weight.
to nearest full number. Dikalikan 100% mungkin itu ya. 100, jawabannya 100 dibagi dengan 3/10. Oh iya, dikalikan dengan 100. Ini sudah dalam persentase berarti. Oh ya ini loh, sorry nggak lihat saya. Di sini nih dikalikan 100. Jadi kan awalnya pemiliknya ini pembuat keputusan harus memboboti dari 0 sampai dengan 100. 100 itu yang dikatakan dia yang paling penting gitu ya. Atau dengan kata lain ini ranking tertinggi. Kemudian dinormalkan bobot dibagi jumlah bobot kalikan 100. Sehingga masing-masing dapat angka ini. Totalnya harus 100. Nah, dari hasil yang tadi sudah Anda lakukan, sudah dilakukan perhitungan sama pemilik, ya tadi, itu kita akan lihat untuk setiap alternatif, ini kan bobotnya setiap atribut sudah ada. Penilaian untuk setiap alternatifnya tadi pada masing-masing atribut atau kriteria kan juga sudah didapatkan. Sehingga dari sini Anda tinggal hitung. Jadi, contoh saja, ya ini tadi ya, ini dari hasil yang itunya tadi sudah dinormalkan itu. Nah, ini misalkan apa ini agregat benefitnya ini ya, ini diambil salah satunya. Gedung A, addition square value. Di mana tadi didapatkan bahwa untuk kedekatan dengan customer nilainya 100. Ya. Visibility nilainya 60, image-nya nilainya 100, size-nya 75, comfort-nya 0, car parking-nya adalah 90. Terus bobotnya, Anda hitung, bobotnya itu tadi dari hasil yang ada tadi ya, setelah dilakukan perhitungan. Didapatkan ini bobotnya, maka kita akan mengalihkan dari nilai-nilai yang ada ini tadi, penilaian yang sudah dilakukan, kalikan dengan bobot. Jadi ini 100 kali 32, 60 kali 26, 100 dikali 23, 75 kali berapa? 10, 0 kali 6, 90 kali 3. Dijumlahkan. Nah, hasilnya ini, karena ini tadi skalanya dalam 100, maka Anda bagi dengan 100. Maka untuk addition square, aggregate value-nya dapat 80,8. Bagaimana? Sampai di sini? Apakah bisa diterima? Jadi ini cara mendapatkan dengan metode SMART ya. Semuanya penilaiannya dibuat menjadi dari 0 sampai dengan 100. Nah, ini kan untuk gedung A. Terus dengan cara yang sama, Anda coba hitung untuk gedung B, C, D, E, F, dan G. Caranya bagaimana? Ya ini tadi kan sudah dilakukan penilaian. Kemudian dari sini berarti untuk gedung B, kita lakukan penilaian agregat value-nya, atau dalam hal ini benefit-nya ya, itu kita dapatkan dari ini, 32 kali 20, ditambah 26 kali 80, ditambah 23 kali 10, ditambah 10 kali 30, ditambah 6 kali 100, ditambah 3 kali 30. Totalnya dibagi 100. Ketemu angkanya ini, 39,4. Saya nggak ngitung ya, angkanya benar apa enggak ini. Ya, semoga aja benar. Ini kalau kali 100 itu berapa sih? Berarti 3.940. Ya, enggak tahu. Nanti silakan dicoba, dicek lagi deh. Terus yang C juga demikian. 32 kali 80, ditambah 26 kali 70, ditambah 23 kali 0, ditambah 10 kali 0, ditambah 6 kali 10, ditambah 3 kali 100, dapat 47,4. Nah, terus office yang D. Office yang D dihitung dari bobot masing-masing kriteria kalikan dengan penilaiannya. Jadi 32 kali 70
ditambah 26 kali 50, ditambah 23 kali 30, ditambah 10 kali 55, ditambah 6 kali 30, dan terakhir ditambah 3 kali 90. Dibagi 100, dapatnya 52,3. Gedung E, gedung F, dan gedung G juga mengalami hal yang sama. Nah, sehingga dari sini, kalau bicara tentang benefit, maka gedung A itu dia punya benefit tertinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Gedung mana ini? Gedung F itu benefitnya yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, gitu ya. Kalau kita melihatnya dari sisi benefit. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Permisi mau bertanya, Bu. Iya, boleh Karin. Ini nilainya harus dibulatkan semua ya, terutama yang untuk pas perhitungannya nilai sama bobot itu. Ini kalikan ini teh. Apa bobotnya maksudnya? Tadi saya lihat pas ngitung bobot sih tadi. Tadi itu kan apa namanya yang dikali 100 itu loh, sehingga angkanya jadi bagus semua itu. Ini tah. Di Oh, belum. Waktu ngitung bobot saya sebentar, cek dulu. Ngitung bobot, mana ngitung bobot? Ini? Nah, iya, itu yang ada tulisannya tuh nearest whole number, berarti dibulatkan berarti? Iya. Ini sebenarnya kalau saya sih jangan terlalu bulat gini ya. Tapi enggak apa-apa sih. Ini apa ini namanya? Kita sepakati aja. Jadi kalau ini dia memang melakukan pembulatannya adalah benar-benar ini apa bilangan bulat yang dilakukan ini. Jadi yang dilakukan dia di sini ini adalah memang melakukan pembulatannya benar-benar ke bilangan bulat gitu loh, bukan bilangan apa kita bilang desimal berapa digit di belakang koma. Tapi dia ngambilnya bilangan bulatnya. Tapi yang pasti totalnya harus 100 ya. Kalaupun nanti misalkan nih kamu bikin bobotnya itu dalam bentuk koma 1 digit. Kalau bobot jangan banyak-banyak digit di belakang koma ya. Ini soalnya pembobotannya. Jadi biasanya memang kalau bicara bobot itu bicara bobot kalau skala 100 ya berarti dari 0 sampai 100. Tapi dalam artian bilangannya dipakainya bilangan bulat. Tapi kalau kita mau pakai bilangannya supaya rada inilah Bu, rada apa ya lebih tidak terlalu berbeda banget, saya ambil 1 digit di belakang koma boleh, nggak apa-apa. Selama konsisten aja sih. Ini kayak perhitungan kemarin sih, Ferin. Mau selama konsisten loh ya. Jadi di sininya mau bulat gini boleh. Kalau yang di sini dia memang dibulatkan pada bilangan terdekat sih, bilangan bulat terdekat. Gitu. Berlaku juga untuk perhitungan nilainya juga ya berarti ini, Bu. Nilai yang mana? Pada saat pemberian nilai itu? Yang maksudnya yang itu loh, yang misal atribut yang closeness itu tadi ngitung konversi ke angka 0 sampai 100 itu loh, Bu. Dari nilai-nilai yang ada itu. Iya, ini dia melakukannya sebenarnya ya itu sih. Kalau saya nih lebih cenderung saya itu sukanya errornya sekecil mungkin kalau saya. Jadi biasanya ya untuk itu lebih baik ada 1 digit di belakang koma gitu. Tapi kalau misalkan yang terjadi di sini, ini terus terang kami cuma ngambil copy paste dari sebuah buku ya. Nah di buku itu dia memang ngambilnya senangnya yang bulat, bilangan bulat. Ya kalau saya lebih suka kayak gini loh, kayak tadi saya ngitung yang untuk transformasinya itu, nah saya lebih suka 1 digit di belakang koma gini. Jadi dari 0 sampai 100, itu tadi angkanya keliru kayaknya dia. Ini kan kita dapatkan yang A itu jadi 54,5, yang B-nya 13,6. Jadi paling enggak ada 1 digit di belakang koma kalau saya nih. Jadi itu untuk meminimalkan error ya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Ada lagi kah? Gampang kok ya ini. Permisi Bu, Boleh, mau Maria. bertanya. Iya, Jadi Maria. kita sebaiknya jangan dibulatkan sampai jadi bilangan bulat, tapi tetap ada desimalnya ya Bu? Lebih baik kalau saya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, ini aja deh, ngikuti apa yang ada di soal ya. Kalau soalnya misalkan mintanya bulatkan sampai bilangan bulat gitu ya berarti gitu. Tapi kalau bulatkan sampai 1 digit di belakang koma ya berarti ngikuti gitu aja deh. Kayaknya lebih aman kayak gitu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Nah ini tadi kan benefit sama apa ini cost-nya kan masih dilihat sendiri-sendiri ya. Jadi tadi kan ini dapat ini benefitnya. Terus kemudian kalau kita mau melihat secara keseluruhan antara benefit dengan cost, maka biasanya kalau pada metode SMART ini dilakukan perbandingan. Jadi perbandingannya modelnya gini. Ini yang dikatakan trade-off dari cost dan benefit. Ini memang rada aneh sebenarnya kalau menurut saya pakai ini biasa aja nggak apa-apa, tapi kita tahu gitu ya. Jadi kalau cost itu kan memang kepinginnya dia cost-nya kecil tapi benefit-nya besar. Jadi kalau ini angkanya dia sumbu X-nya kebalik sih. Tapi kalau kita pakai yang biasa aja nggak apa-apa. Pokoknya ada tahu gitu loh maksudnya. Yang terbaik berarti yang mana. Nah, dari ini dicari benefit dan cost dari masing-masing yang sudah dihitung tadi. Jadi kalau yang tadi kita dapatkan yang A, benefitnya kan 80, sekian, saya nggak ingat cost-nya berapa, kalau di sini lihatnya berarti 30 sekian gitu. Terus yang E, ini benefitnya dapatnya 60 sekian, terus cost-nya itu juga 30 sekian. Nah ini kan dilihat masing-masing. Dari kondisi yang ini, Anda bisa mengeliminasi sekiranya mana yang menurut kita sudah terwakili. Jadi contoh kayak A dan E, dengan A dan E kalau kita lihat dari sisi sumbu X-nya itu adalah cost, terus sumbu Y-nya itu adalah benefit, maka kita punya ini secara benefit, secara cost, A dan E itu hampir sama. Tapi benefit yang didapatkan itu lebih banyak A dibandingkan dengan E. Sehingga dari sini yang E ini bisa diwakili oleh A. Dia dengan secara nggak langsung dia sudah tereliminasi. Karena apa? Cost-nya hampir sama, tapi benefit yang diperoleh lebih kecil. Sehingga yang E itu bisa dieliminasi. Terus demikian juga yang di sini. Tapi ini juga harus hati-hati ya. Maksudnya kebetulan aja yang permasalahan kita di sini ini nilainya hampir-hampir sama gitu. Kayak ini ya, F, B, D, dan G, itu kan kita lihat cost-nya itu di antara 10 sampai 20 ribu dolar. Oh, satuannya tadi dolar. 10 sampai 20 ribu dolar. Tapi terus kita lihat nilai atau cost-nya relatif hampir sama, tapi kalau dilihat keempatnya ini, benefit G itu yang paling tinggi. Sehingga D, B, dan F itu bisa diwakili oleh G. Karena asumsinya itu tadi, secara cost itu hampir sama, tapi keuntungannya malah lebih paling tinggi yang G. Jadi yang ini seperti kayak tereliminasi. Dengan harga yang sama dapat keuntungannya lebih sedikit ya sudah nggak usah dilihat kan gitu. Terus ada satu lagi ini C. C itu secara biaya dia paling murah. Tapi juga karena ini nggak ada temennya ya ini berarti kita anu sendiri. Nah jadi yang awalnya ada 7 alternatif, sekarang pada saat kita membandingkan antara cost dengan benefit, akhirnya kita akan dapatkan 3 alternatif saja. Ini nanti yang akan kita bandingkan. Ya tergantung ya. Jadi kalau kita lihat yang A itu benefitnya paling tinggi, tapi cost-nya juga paling tinggi. Yang C, benefitnya, yang C ini ngomongnya cost-nya itu paling rendah,
tapi benefitnya juga paling rendah gitu ya. Yang G ini ada di tengah-tengah. Jadi secara cost itu dia nggak tinggi-tinggi sekali, tapi benefitnya sudah lumayan. Nah ini nanti Anda lihat, kita bisa bandingkan nanti. Jadi membandingkannya itu apa ini namanya? Bobot antara cost dengan benefit itu mau diberikan berapa. Bisa kita lakukan seperti itu. Nah kalau nanti misalkan benefitnya yang diutamakan ya, terus cost-nya itu nggak jadi masalah, kayak tadi tuh lihat konser uang harganya 50 juta satu tiket aja nggak jadi masalah gitu ya, akhirnya mungkin ini yang akan menjadi pilihan gitu, karena ini secara keuntungan dia paling tinggi dibandingkan lain-lainnya. Tapi kalau ternyata keuntungan itu dirasa ya sudahlah, kita bisa berteman gitu dengan kondisi kerja ruangannya sempit misalkan ya, terus jauh dari customer yang diharapkan misalkan kayak gitu, tapi dapatnya tempat yang murah ya, mungkin aja C nanti yang akan menjadi pilihan. Jadi itu nanti tergantung dari hasil perbandingan antara benefit dengan cost, diharapkannya bagaimana. Kurang lebih seperti itu untuk metode SMART.